Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri Wali Songo di Tanah Jawa. Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar agama Islam pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, dan Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9, jadi Wali Songo berarti 9 wali. Namun ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab, yakni sana, yang berarti kemuliaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa Wali Songo sebenarnya merupakan nama lain dari sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui masyarakat perihal Wali Songo, mulai dari asal para sunan atau wali, metode syiar maupun tradisi yang dibawanya. Namun tahukah Anda bahwa Wali Songo ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana kita ketahui selama ini. Wali Songo sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawi. Analognya semacam Majelis Ulama Indonesia atau MUI saat ini. Istilah Wali Songo sendiri merupakan gabungan dari dua kosakata yang berbeda etimologi atau asal-usul bahasanya, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab yaitu walai, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walijah, yang bermakna orang-orang kepercayaan, khusus dan dekat. Dan kata Songo yang berasal dari bahasa Pali atau Prakrit, Sangha, yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata Wali Songo yang berasal dari gabungan kata walai dan Sangha bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi Wali Songo. Lantas, apakah Wali Songo itu sendiri terdiri dari 9 orang? Tentu hal ini juga keliru. Mengapa? Karena ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Songo, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Wali Sana yang berbentuk tembang Asmarandana yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa Wali Sana atau sebutan untuk Wali Songo itu berjumlah 8 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Magdum di Bonang, Sunan Alim di Maja Agung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Songo juga berjumlah 9 orang, namun berbeda dengan 9 orang Wali Songo yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, yakni diantaranya Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Majagung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Gunung Jati Purba. Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah sebenarnya para ulama yang termaksud dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Songo ini. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa konsep Wali Songo sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian
yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama wali kutub, yakni pemimpin para wali di alam semesta. Yang kedua wali aima, yakni pembantu wali kutub dan sekaligus menggantikannya jika wafat. Yang ketiga wali autad, yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. Yang keempat wali abdal, yakni wali penjaga 7 musim. Yang kelima wali nukaba, yakni wali penjaga hukum syariat. Yang keenam wali nujaba, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Yang ketujuh wali hawariyun, yakni wali pembela kebenaran agama. Yang kedelapan wali rajabiyun, yakni wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang kesembilan wali katam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dengan prinsip dakwah Al-Muhafaza Al-Qadim Sholih wal Ahdu bil Jadidil Aslah, yaitu unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Dan prinsip dakwah Mau'izatul Hasanah wal Mujadalah bilati hiya asan, yaitu menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 tingkat kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawa Sangha yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Konsep Dewata Nawa Sangha itu sendiri sebenarnya merujuk kepada Tuhan yang Maha Acintya, yakni Tuhan yang tidak bernama, yang kemudian dinamai dengan nama dewa-dewa. Sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa ternyata konsep Wali Songo sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawa Sangha, yaitu perkumpulan 9 dewa yang bersifat Hinduistik, menjadi konsep Wali Nawa Sangha, yaitu perkumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo ini selain diposisikan sebagai waliullah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan utusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh Wali Songo ini dijuluki dengan gelar Susuhunan, yang diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno berarti menjunjung atau menghormati, yang lazim dipakai sebagai gelar untuk menyebutkan seorang guru suci yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upacara penyucian yang disebut diksa dalam agama Hindu, sepadan dengan kata baiat dalam agama Islam. Dalam perjalanan waktu, gelar Susuhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa menjadi kata Sunan.